Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin, MPDI, selaku Kabid Pais Kanwil Kemenang Jatim. Yang kami hormati Bapak Muhammad Khairul Anam, SPDI, SHMM, Kasih Pais Kantor Kemenang Kabupaten Madiun. Yang kami hormati Bapak Muhasem SPDI MA, selaku narasumber Dr. Kais Berater. Yang kami hormati Ibu Rina Fitriani SPDI, selaku narasumber Dr. Kais Berater. Dan rekan kami moderator, masyarakat, serta Bapak Ibu hebat yang bergabung di Zoom maupun di channel YouTube Nasi Tujuh. Izinkan saya berpantun. Pohon nangka tinggal sebatang. Nangka unik berbuah tomat. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Guru PAI yang hebat. Alhamdulillah bersyukur dan Allah SWT pada sore ini kita bisa bergabung di kegiatan tahun 2 PAIS berkarakter indikator 8, yaitu terus berprestasi dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat semoga terlimpahkan pada manusia mulia suri teladan dari semua aspek kehidupan. Semoga kita bisa mencontoh dan mensuri teladan beliau. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Tami, Guru SMA Negeri 4 Surabaya. Kebetulan diberi amanah sebagai moderator dan kegiatan tahun 2 PS berkarakter indikator 8. Bapak Ibu guru PAIS yang hebat, kegiatan on 2 ini merupakan rangkaian dari kegiatan fintech PAIS berkarakter yang digagas oleh Kanwil Kemenak Jawa Timur. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Satu, sambutan dari Kasih Pais Kemenak Kabupaten Madiun, kemudian dua, penguatan dari Kabid Pais Kanwil Kemenak Jawa Timur, tiga, paparan dari narasumber pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari narasumber kedua, baru dilanjutkan dengan tanya jawab dan menjawab. Baiklah, semoga supaya kegiatan PON 2 ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, marilah kita buka dengan bacaan suatu Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan Salatul Fatihah, kegiatan PON 2 kali ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menguatkan hati kita untuk memulai menulis. Dan kita semua bisa mengumpulkan karya kita tepat waktu, dan semoga karya kita benar-benar bisa terwujud dalam sebuah karya buku tulis. Karya buku ya, sebuah buku nanti tercetak sebagai buku, sebagaimana yang diharapkan dari tujuan kegiatan ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan acara yang acara sambutan yang dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Kasih Pais Kemenang Kabupaten Madiun. Kata sambutan penuh makna menjadi pembuka acara kita. Dengan hormat kami persilahkan yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Anam, SPDI SHMM, selaku Kasih Pais Kantor Kemenang Kabupaten Madiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Bapak yang hormati, yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin MPDI. Beliau Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Peneragama Provinsi Jawa Timur. Luar biasa, sehat selalu Bapak Kabid, karena atas inisiasi beliau terlaksana program kegiatan hari ini, yaitu pendidikan kompetensi untuk guru PHI, yang dengan mengambil tema mengembangkan inspirasi wujud perilaku terus berprestasi. Salah satu dari indikator 8 program beliau, program bidang PAIS Timur, yaitu program PAIS berkarakter. Yang kami hormati Ibu Bapak narasumber, Ibu Bapak peserta,
semuanya yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat. Semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat dan terus memacu prestasi anak didik kita yang ada di sekolah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat serta salam senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak yang kami hormati, kami dari Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memberikan ungkapan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas terselenggaranya kegiatan ini, yang mana kegiatan ini luar biasa bagi kami dan teman-teman GPAI khususnya di Kabupaten Madiun dalam rangka peningkatan kompetensi untuk tetap terus bersemangat mewujudkan program PAIS Jatim berkarakter yang khusus pada kesempatan saat ini adalah indikator 8 adalah terus berprestasi. Selanjutnya Bapak, kami berharap semua nanti peserta bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, bisa mengambil makna dan nanti bisa mengimplementasikan kepada siswa-siswi peserta didik di sekolah dalam rangka ikut berbakti kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun negeri, meningkatkan karakter terhadap peserta didik yang ada di sekolah dalam rangka nanti mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang nanti pada saatnya akan memimpin bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin itu sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada bidang PAIS Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Terima kasih Bapak Kabid, Bapak Katib, semuanya, Ibu Bapak pengawas atas terselenggaranya kegiatan ini. Terus bersemangat ikuti kegiatan ini sampai tuntas dan itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebelum kami tutup. Tadi dibuka pantun, kami juga ada setengah pantun, ya, bermacam-macam ikan yang ada di pasar, ada ikan lele, ada ikan tongkol, akan ikan lain-lainnya. Marilah kita terus meningkatkan untuk berusaha untuk makan ikan untuk dalam rangka menyukseskan program perbaikan gizi yang dipelopori oleh Presiden kita terpilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kasih PAIS Kantor Kemenang Kabupaten Madiun, Pak Khairul Anam, SPDI SNM, yang telah memberikan arahan sekaligus motivasi bagi kita semuanya untuk mengikuti BMTK kali ini. Mohon izin, apakah Bapak Dr. Ahmad sudah hadir nggih? Atau sambil menunggu beliau, kita mungkin bisa Pak Mohasem sudah hadir. Narasumber pertama, Pak Mohasem, apakah sudah hadir? Baik, sambil menunggu Pak Ahmad nggih. Bentar lagi insya Allah beliau juga masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Iya, Ahmad. Oh, Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Bapak Bapak Kabid Pais Kanwil Kemenang Jawa Timur, sang inovator kegiatan PAIS Berkarakter. Layar monitor menyala terang, menanti ilmu yang bermanfaat. Dengan tepuk tangan yang meriah kita sebut pakar kita, Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin, MPDI, Kabid Pais Kanwil Kemenang Jawa Timur. Monggo Bapak. iya. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati saudara saya yang luar biasa, Kasih Pais Kabupaten Madiun ya, Bapak Khairul Anam. Siap, Pak Abid. Kemarin kemarin masih di Surabaya, sekarang Ya. ini nggak tahu di mana ini Pak Anam, luar biasa Siap. ya. Juga yang sama-sama kita hormati Pak Ersan beserta seluruh tim dari Telaga Ilmu yang setia dan juga setiap saat memberikan support dan dukungan kepada kita semua, Mbak Dinda ya, Mbak Michelle, juga para ini pendamping atau narasumber ya, Pak Muhassom, Bu Rina ya, juga ini eh, host ya pada kesempatan kali ini Bu Lulu ya. Alhamdulillah juga bapak-bapak dan ibu semua yang hadir, yang saya banggakan, yang luar biasa. Tentunya ini dari Kabupaten Kota Madiun dan juga Kabupaten Kota Probolinggo. Ada juga Bu Jazilah ini ya kayaknya. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana alhamdulillah pada siang hari ini, sore hari ini ya kita bisa bertemu secara virtual yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salat salam Amin. tetap terlimpahkan kepada Tuhan kita, tapi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, tidak Amin. terasa ya, 1 minggu kita ketemu lagi. 1 minggu misalnya kita melaksanakan perjalanan, insya Allah sudah jauh ya kita berjalan. Tapi kalau kita bicara tentang literasi atau tulis menulis ya, ini sampai di mana tulisan kita atau seberapa jauh kita melangkah atau kita kita menulis. Yang jelas Bapak dan Ibu pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang kita itu tidak bisa. Yang penting kemarin sudah saya sampaikan niat kita, kemauan kita, dan yang berikutnya adalah mulai melangkah, mulai menulis di sini. Nah, ini yang akan menjadikan langkah kita jelas, kita juga berprogres ya, niat kita, kemauan kita, sekaligus juga action dari kita masing-masing. Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan terus berprestasi ya ini ya. Terus berprestasi ini merupakan satu indikator yang sebenarnya sangat-sangat luas Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu nanti para pendamping, para narasumber dan juga teman-teman ya yang sudah berpengalaman ini ayo kita gali bersama. Kalau kemarin mungkin masih ide-ide, monggo informasinya ada yang sudah dapat sekian halaman, ada yang berapa puluh halaman dan lain sebagainya. Saya sedikit mengulang Bapak dan Ibu ya. Kemarin saya sampaikan, kalau panjenengan mendapatkan tugas terkait dengan indikator apa namanya terus berprestasi ini sebenarnya sangat-sangat luas sekali. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita bicara prestasi, bukan hanya juara, bukan hanya piala, tetapi prestasi itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Salah satu contoh misalnya, pada saat ibu atau bapak mengajar di kelas, ada satu anak yang awalnya itu mungkin masih sangat-sangat kurang membaca Al-Qur'annya. Tapi dengan ketelatenan, dengan bimbingan, dengan pendampingan yang Bapak Ibu lakukan, ternyata dalam waktu mungkin 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nah ini hasilnya kelihatan misalnya. Nah ini Bapak dan Ibu ya, ini juga bisa kita tuliskan sebagai sebuah sebuah apa usaha yang menghasilkan satu perubahan yang luar biasa. Yang intinya sebelumnya seperti apa, prosesnya bagaimana, setelahnya seperti apa. Itu salah satu contoh. Bisa juga panjenengan mungkin merintis. Di sekolahan saya awalnya itu tidak ada sama sekali sholat duha. Karena kebetulan tidak punya musola, tidak punya tempat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan komunikasi dengan masyarakat setempat yang di sedekatnya ini ada musola yang kemudian bisa dan boleh digunakan untuk sholat duha, bahkan juga sholat jamaah. Ini juga sebuah prestasi Bapak dan Ibu. Atau panjenengan nekat bismillah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan itu di sekolah, meskipun mungkin
diawali di bawah pohon yang rindang atau mungkin di mana lah. Ini yang kami ingin diungkap oleh Bapak dan Ibu. Belum lagi kalau misalnya Bapak dan Ibu ya pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama atau mungkin Hari Guru 17 Agustus, peringatan-peringatan Hari Besar Islam, di situ ada ini lomba-lomba Bapak dan Ibu. Lomba-lomba ini tidak ada masalah kalau misalnya rangkaian persiapannya seperti apa, terus kemudian apa yang panjenengan lakukan, siswanya bagaimana, sehingga hasilnya seperti apa. Tidak harus juara, tapi keberanian seorang anak mengikuti kegiatan itu juga sebuah prestasi. Nah, lebih-lebih kalau memang siswa yang panjenengan bina itu bisa mendapatkan juara dari sini. Atau gurunya juga berprestasi. Nah, soalnya kadang itu guru-guru ini kalau nyupport siswanya luar biasa. Ayo, ayo pasti bisa. Wis toh gak popo, iso nanti didampingi oleh Bapak Ibu. Tapi begitu ada lomba yang untuk guru lah di sini biasanya rebutan Bapak dan Ibu. Rebutan tidak siap kadang ya. Atau rebutan kamu aja yang lebih muda, kamu aja yang masih anget atau dan lain sebagainya. Lah di sini. Makanya ini saatnya kalau pada saat itu mungkin jenengan pernah mengalami seperti itu. Tapi di tahun berikutnya, Bismillah Pak, saya ikut lomba guru best practice pembelajaran. Saya ikut lomba best practice video pembelajaran misalnya. Itu bisa dituliskan Bapak dan Ibu. Atau bisa juga orang lain yang mengalami. Jadi Bapak dan Ibu wawancara, ya wawancara kepada apakah itu prestasi diraih oleh siswa, diraih oleh guru, atau juga diraih oleh sekolah panjenengan. Nah, sekolah ini saya lihat ya, ada juga sekolah itu yang punya prestasi di bidang akademik. Ada sekolah yang berprestasi di bidang keagamaan, lomba-lomba keagamaan. Nah, di sini terus berprestasi ini, intinya prestasi siswa, prestasi guru, prestasi sekolah. Atau Bapak dan Ibu ya, kalau panjenengan juga berniat, wah kalau gitu aku tak buat novel aja. Novel paling enggak ya 100 halaman lah. Ah, ini sedang booming misalnya masalah digital. Ah, nggak apa-apa, misalnya dari seorang anak yang ditanya mungkin cita-citanya apa YouTuber misalnya. Nah ini bisa jadi itu menjadi sebuah impian yang pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Dia itu betul-betul anak yang giat untuk belajar, anak-anak yang semangatnya luar biasa, usahanya terus-menerus dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya boleh, baik yang fiksi maupun non-fiksi, monggo. Makanya kalau di sini saya melihat pesertanya kok tidak sampai 50, padahal kalau nggak salah yang terdaftar kemarin 130-an. Nah, ini yang 100 kok gelundung ya, kok nggak ada. Nah, di sini nih apakah karena mungkin takut, kalau takut yang ditakutkan siapa? Saya nggak nyokot ya, atau juga nggak mau marahi ya, apa takut dengan Pak Anam, atau takut dengan Mbak Dinda ya, atau takut dengan Pak Muhasem, balang jangan-jangan ini. Nah ini loh. Atau mungkin ada yang sibuk. Oke lah kalau sibuk, tetapi mungkin bisa jadi diatur waktunya. Saya punya Bapak dan Ibu ya daftar peserta-peserta yang disertai dengan nomor handphonenya. Nah, dalam hal ini nanti mungkin para pendamping atau para koordinator khususnya Pak Kasih ya, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, nggak apa-apa disapa, dijapri lah. Karena sudah saya sampaikan, karya itu tidak harus sendiri Bapak dan Ibu ya. Kalau sendiri mungkin berat. Nggak apa-apa berpasangan dengan teman akrabnya, dengan soulmate-nya. Bahkan antar kabupaten yang dulu teman sekolah, teman kuliah pun juga nggak apa-apa. Atau nanti solusi yang terakhir, yang kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Irsan, bisa jadi nanti karyanya itu karya bersama. Cuman kalau karya bersama nanti harus disesuaikan dengan bagaimana regulasi atau aturan tentang pengurusan ISBN. Jadi yang jadi atas nama bisa saja nanti di antara Bapak dan Ibu karena semuanya tidak bisa disebutkan sebagai penulis. Maka dari itu sebenarnya kita sangat-sangat luas. Oleh karena itu saya berharap teman-teman yang belum masuk mungkin bisa di ya belum terlambat. Terus kemudian bagi teman-teman yang hari ini apa ya istilahnya masuk, tolong
sampaikan salam saya kepada teman-teman semua bahwa ini adalah niat kita ini kita memberikan kado istimewa buat hari ulang tahun Kementerian Agama atau Hari Amal Bakti Kementerian Agama 29. Dan kemarin yang sangat membanggakan Bapak dan Ibu, target kita yang 79 judul buku itu sudah sangat terlampaui Bapak dan Ibu. Bahkan diprediksi nanti itu bisa kali 10 Bapak dan Ibu atau 10 kali lipatnya. Nah, maka dari itu saya tunggu dari indikator terus berprestasi, indikator yang ke-8 ini, bagaimana nanti kita semua bisa berkontribusi. Bahkan kalau memang nanti semakin banyak, saya rasa itu juga akan membanggakan bagi kita kita semua. Atau misalnya ada kendala apa, tolong disampaikan. Nanti bisa Pak Pokasom bisa sampaikan ke saya atau Bu Rina, Bu Lulu, Pak Anam ya, atau mungkin juga ada Pak Mohi ya, Pak Mohi, Bu Nani, mana Bu Nani ini ya, selaku pendamping ya, nanti itu bisa disampaikan keluarnya apa, kendalanya apa. Dan nanti malam pukul 19.30 para pendamping ya, para narasumber, para kasih, ini saya harapkan juga bisa ikut bergabung semua. Karena apa? Kita akan bicara kira-kira kendalanya apa. Dan nanti tolong Pak Anam atau siapa dari tim indikator 8 yang mewakili, dicatat lah kendala-kendalanya apa, permasalahannya apa, sehingga nanti kita carikan solusi bersama. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu, waktunya masih panjang. Jadi nanti di bulan November ini monggo, meskipun nanti mungkin tanggal 19 itu bahasanya ditutup ya, tetapi kita nanti tetap luas, kita tetap fleksibel Bapak dan Ibu ya, bagi yang sudah atau tinggal finalisasi, nanti Alhamdulillah bagi yang belum, Insya Allah nanti waktu nanti juga akan bisa kita sesuaikan. Intinya nanti pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama, tanggal 3 Januari 2025. Bismillah Bapak dan Ibu bisa ya. Kalau memang panjenengan mengalami kendala ya kemarin pada saat disampaikan oleh Bu Indah Permatasari tentang outline ya itu sangat membantu. Sudah tulis saja. Kalau misalnya panjenengan punya apa namanya semacam kayak layout atau semacam poin-poin itu ditulis saja poinnya. Dan nanti kalau mentok pada poin tertentu geser aja ke poin yang lain. Kemarin sudah saya ceritakan, saya ini pernah nulis tentang perjalanan haji saya. Haji itu kan 42 hari Bapak dan Ibu ya, mulai berangkat dari rumah sampai pulang lagi ke rumah. Itu tidak setiap hari saya nulis Bapak dan Ibu, tapi setiap hari saya moto Bapak dan Ibu ya. Jadi dari foto itu yang akhirnya mengingatkan saya, karena pulang dari haji masih 40% tulisan saya, kurangnya masih banyak 60%. Kan nggak mungkin saya kembali lagi pada waktu itu untuk ke tanah suci, tapi ternyata foto-foto saya yang membantu mengingatkan, oh pada saat tanggal 17 Zulhijjah itu saya melaksanakan ini, 17 Zulhijjah tanggal sekian, tak cari di galeri Bapak dan Ibu, oh ketemu saya ternyata pada waktu itu bersama teman-teman anggota kami melaksanakan umroh sunnah misalnya, atau dengan KPIH saya diajak ke Taif dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau suaranya mungkin kurang begitu jelas, posisinya juga agak goyang-goyang Pak Anam karena ini di kendaraan Pak Anam ya. Kalau Pak Anam kan tidak bergoyang belas itu ya. Tapi dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa juga menjadi apa namanya ya pemantik bagi Bapak dan Ibu untuk terus menulis. Sebelum nanti saya geser dari sini, saya minta mungkin nanti Pak Muhasub ya atau Bu Rina, apa kira-kira yang disampaikan, yang menjadi kendala, sehingga nanti saya bisa memberikan tanggapan atau bisa memberikan masukan lah. Termasuk kalau misalnya kendalanya itu dari kabupaten tertentu. Contoh misalnya Pak, itu kendalanya Kabupaten Madiun Pak, yang terdaftar itu ada sekian puluh Pak, tapi yang ikut hanya 6 Pak. Nah, nanti saya urusannya secara adat ini dengan Pak Kasihnya ini. Ya, tapi bukan berarti saya ini Pak Anam begini-begini begitu tidak, tapi nanti saya ajak cari solusi. Saya kasih nomor telepon nanti Pak Anam ini, Pak Anam ini dan lain sebagainya. Itu ya, nanti monggo saya akan ikut mendengarkan
dari Pak Muhasum atau dari Bapak Ibu yang mewakili yang nanti kendala-kendalanya apa, sehingga untuk khusus grup indikator 8 terus berprestasi nanti tidak hanya eh, 50 ya, tapi bisa jadi lebih dari 2 kali lipatnya yang bisa menghasilkan karya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ahmad. Luar biasa, beliau tidak pernah apa ya, tidak pernah lelah dan berhenti memotivasi kita untuk terus menulis dan menulis serta menulis. Semoga penguatan beliau semakin membuat kita bersemangat untuk memastikan bahwa karya kita akan terrealisasi. Yang hadir, alhamdulillah, tadi 40 sekarang jadi 39. Ada yang terlempar mungkin ya. Mungkin ada yang ikut di kanal YouTube juga, mohon. Saya yakin insya Allah semua Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya sudah siap untuk merealisasikan karyanya. Dan kita semuanya sebenarnya tidak hanya sebagai hadiah untuk apa hadiahnya Kemenang juga sebetulnya buku itu juga hadiah untuk diri kita sendiri karena kita menghasilkan satu yang berarti bentuk penghargaan pada diri kita sendiri juga. Selain kita juga akan bermanfaat untuk yang lain, tapi kita juga membuktikan memastikan bahwa kita bisa bermanfaat. Nah, itu wujudkan agar ide-ide kita tidak tersia-sia tersiram di otak, maka kita realisasikan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk ke materi yang pertama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Muhasum, SPDI MA. Mohon izin, Bapak Muhasum sudah hadir nggih? Ya, siap Bu Lulu. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin nanti secara kurikulum vitae-nya nanti akan disampaikan di layar supaya lebih jelas nggih. Sebelumnya saya berpantun dulu untuk Bapak Muhasum. Semoga berkenan. Pagi-pagi sarapan bubur sumsum. Rasanya gurih menyenangkan hati. Kami Cakep. persilakan Bapak Muhasum untuk menyampaikan materi penuh inspirasi. Monggo Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Lulu. Baik, terima kasih Bu Lulu yang telah mengantarkan kami dalam kegiatan workshop pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa didengar suara saya? Jelas Bapak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Burhanuddin MPD. Beliau adalah Kepala Bidang PAIS di Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur yang ide-idenya terus mengalir tanpa henti. Bahkan beliau ini merupakan motivator kita, ya. Selama kedudukan beliau, PAIS ini selalu banyak program luar biasa. Ya. Semoga beliau tetap sehat, semangat, dan insya Allah akan mengawal PAIS di puncak kejayaan PAIS yang mungkin belum dialami di Jawa Timur. Terima kasih Pak Ahmad telah menginspirasi kami. Yang saya hormati Bapak Anam selaku Kasih PAIS Kabupaten Madiun yang hadir pada kesempatan ini, dan beliau juga telah memberikan motivasi dan semangat pada kita semua dalam rangka untuk menulis ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu guru PAI semua, beserta Bintek PAIS berkarakter di indikator 8 dokumentasi. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Kabit bahwa peserta kita itu sebenarnya lebih dari sekitar 200 ya, atau 100 lebih. Tapi yang hadir pada kesempatan ini sekitar 40. Mungkin kita tidak suzon yang belum hadir ini sudah merancang mendesain tulisan yang sangat fokus sehingga tidak sempat berada pada kesempatan siang hari ini. Kita doakan insya Allah di pertemuan yang on 3 itu semuanya ada dengan membawa judul dan halaman di atas 100 semua. Yang saya hormati pula Bu Lulu dan teman-teman dari fasilitator pendamping maupun dari panitia yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad. Sebenarnya ketika menulis ini kita tidak perlu takut, ya. Justru ketakutan itu menjadi sebuah bumerang bagi kita untuk tidak maju. Salah
berani mencoba itu lebih baik daripada diam tidak mencoba. Nah, ini adalah prinsip ketika kita di zona nyaman, ya. Ketika di zona nyaman, apapun yang kita lalui ya enjoy-enjoy saja, tidak ada lompatan. Tapi ketika kita berada di luar zona nyaman, maka lompatan-lompatan itu akan kita dapatkan. Dan justru orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang di luar zona nyaman. Dan insya Allah, kalau kita banyak hambatan, banyak tantangan, justru itulah yang menjadi pemicu kita untuk menjadi orang yang sukses. Ini harapan kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita tidak akan menyampaikan panjang terlalu lebar ya. Tadi ada poin-poin saja, karena materi insya Allah sudah disampaikan kemarin, baik motivasi maupun trik materi dari saya sudah kita sampaikan, insya Allah sudah dibaca. Namun pada kesempatan ini izinkan saya mencoba untuk memberikan gambaran agak lebih detail bagaimana kita akan menyusun sebuah karya, baik nanti itu karya fiksi maupun karya non fiksi. Dan ini merupakan penjabaran dari PPT saya yang kemarin, langkah-langkah apa yang harus kita tulis, desain apa yang harus kita lakukan, maka ini adalah mungkin bagian yang bisa kita lakukan dan sebagai inspirasi kita untuk menulis. Baik, izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Kayaknya saya masih belum di-hostkan ya, Mbak Dinda. Mohon izin, Mbak Dinda, Mbak Misel. Mbak Dinda, Mbak Michelle, Nggih, sampun. mohon Pak Muhammad. Oh, sampun. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Sudah tampak tulisan di depan, Bapak Ibu? Sudah, Bapak mohon agak didekatkan agar lebih sedikit. Oke, kurang besar ya. Oke. Ya, nah oke. Oke, Bapak Ibu, ini salah satu contoh ya. Karena kemarin juga saya ditelepon dari salah satu peserta yang isinya beliau sudah punya gagasan, sudah punya gambaran, tetapi masih buntu untuk menuliskan. Dan ini saya coba untuk kita bangkitkan ya, kita bangkitkan. Mungkin ceritanya yang diharapkan adalah mungkin tidak jauh dari yang kita setting pada kesempatan di sore hari ini. Bapak Ibu, ini adalah contoh outline karangan fiksi ya, sebuah cerpen kita pakai outline semacam ini. Contoh judulnya Sentuhan Tangan Guru Menggugah Motivasiku. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan Bapak Ibu, sebenarnya jadinya sudah punya gambaran yang luar biasa. Maka yang harus kita lakukan yang pertama sebagai pengantar, ini kita akan mengenalkan tokoh ya, tokoh dan latar tempat terjadinya sebuah cerita atau kejadian yang akan kita tulis. Nah, yang pertama terkait dengan setting Bapak Ibu. Ini kita gambarkan dulu. Misalnya Bapak Ibu, settingnya ada di sebuah sekolah kecil yang terletak di desa jauh di perkotaan. Ini poin-poinnya saja yang bisa dikembangkan. Nah, tokoh utama contohnya memang Deva. Terserah nanti yang dibuat tokoh boleh nama aslinya atau nama samaran. Itu monggo, itu teknis ya, itu teknis. Nah, kemudian dia seorang siswa kelas akhir SMP merasa kurang percaya diri dan sering mendapatkan nilai rendah. Nah, poin masalah yang akan diangkat adalah tentang kepercayaan diri seorang siswa dan nilai yang sangat rendah. Ini settingannya. Kemudian tokoh utamanya adalah tadi kita sebutkan adalah Dava. Dava ini seorang remaja mungkin dalam pendiam, merasa tidak diperhatikan dan kurang bersemangat belajar. Ya, ini. Dava hidup dalam keluarga sederhana mungkin di mana orang tuanya bekerja keras namun kurang mendukung secara akademis. Mungkin ini banyak hal yang mungkin dialami oleh teman-teman kita dari saudara-saudara kita, terutama di pedesaan itu, kalau memang posisinya orang tua itu tidak mampu, kadang-kadang anak itu terabaikan, bahkan tidak didukung sama sekali atau tidak ada sentuhan sama sekali tentang bagaimana cara mendidiknya. Karena tadi sektor ekonomi ini sangat berpengaruh kepada bagaimana mutu pendidikan yang ada pada anaknya, rata-rata sebagai itu. Kalau orang desa sebenarnya ketika mendidik anak itu pengen anak jadi pintar tapi terbentur oleh anggaran dana sehingga orang tua harus bekerja luar biasa pagi siang malam tanpa
sewu, kadang-kadang anak tidak terurus. Bahkan ini pernah terjadi yang pernah saya alami ketika saya mengaji di sebuah pelosok kecamatan yang sewu dari segi ekonominya sangat rendah dan anak ini memang tidak diasuh oleh orang tuanya dan diasuh oleh neneknya. Ini juga pernah kita alami itu. Nah, kemudian nanti ini adalah seorang eh, tokoh yang akan memberikan sebuah motivasi, yaitu guru inspiratif ya. Nah, salah satu guru ini adalah guru yang peduli terhadap si Dava, karena Dava merasa anak yang terkucilkan, merasa dia rendah karena tidak mampu, karena semangat belajar sudah mulai hantak karena tidak ada motivasi di rumah. Nah, ini mungkin salah satu dari guru yang mau merelakan diri sebagai pengasuh atau sebagai pendamping Dava dalam rangka untuk membangun motivasi. Nah, yang kedua, ini garis besar Bapak Ibu ya, tapi silakan dikembangkan. Contoh ini contoh saja, contoh. Sehingga nanti terbuka, oh saya harus mulai dari mana ketika menulis. Oh ya, yang kedua. Sekarang masalah terjadi di apa? Di kegelisahan secara internal Dava dan masa depannya. Dava merasa cemas tentang masa depannya. Merasa dirinya tidak mampu, tidak cerdas, bahkan ketinggalan dengan teman-temannya. Ini dapat semakin terpuruk, ya, tidak punya semangat untuk belajar. Kadang-kadang sekolah pun dia agak malas ini. Nah, kemudian kurang motivasi belajar karena nilainya sangat buruk sekali. Dan ini mungkin banyak terjadi juga jadi semua anak-anak, bahkan anak itu menganggap bahwa Dava itu orang yang tanda kutip agak ketinggalan di kelasnya. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan banyak teman yang kerap mengejek. Ya. Ini pasti kadang-kadang sering terjadi. Ya. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah. Ketika ada anak yang dianggap tanda kutip, saya tidak berbicara tentang bodoh, kurang kemampuannya, ini kadang-kadang ada sebagian anak yang merasa dirinya sudah pintar dan pakai ada sedikit kesombongan, bahkan mengajak teman-teman yang lain itu untuk menjauhi dan kepada seorang yang dianggap tanda kutip ketinggalan tadi. Dan ini menjadi presiden buruk bagi anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Maka ini harus diperhatikan oleh seorang guru sehingga nanti jangan sampai terjadi banyak kasus yang dialaminya. Kemarin kita sampaikan juga Bapak Ibu ketika saya menyampaikan materi, saya mengalami sendiri ada seorang anak. Anak itu luar biasa rese dalam bahasa Jawanya ya, hiperaktif ya. Bahkan dia berani menentang gurunya. Bahkan dia mencari sensasi dan sebagainya. Nah, telisik punya telisik Bapak Ibu. Saya yakin bahwa anak ini sebenarnya bagus potensinya. Kemudian anak ini juga sebenarnya mampu untuk melakukannya. Tapi mengapa terjadi masalah? Saya tidak memberikan teguran kepada anak ini. Tapi saya lebih bersikeras izin kepada kepala sekolah diizinkan saya untuk bisa berkunjung ke rumah anak ini. Nah, ternyata betul dugaan yang saya lakukan bahwa anak ini memang tidak diasuh oleh orang tuanya. Dia diasuh oleh neneknya karena orang tuanya sudah bercerai. Bahkan ibunya pergi ke Malaysia untuk mencari uang, mencari sumber kehidupan. Dan neneknya dan kakeknya ini adalah orang yang sangat tidak mampu dalam kehidupannya. Sehingga anak yang ada di belayan si kakek dan si nenek ini masih kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Dan disitulah mulai kita coba pendekatan pada. Dan alhamdulillah ternyata pendekatan yang kita lakukan dengan tadi bukan kita untuk apa anak itu kita ketika dicinta kita bela, kemudian ketika anak itu dibutuhkan bisa kita bela, bahkan ketika kenakalannya pun kita salurkan pada yang positif. Akhirnya ada perubahan yang luar biasa. Nah, ini salah satu contoh Pak Bu Figuran ya, memang pengalaman. Nah, harapannya nanti tulisan ini adalah bagian dari tadi pengalaman yang baik kita. Kira-kira pengalaman itu nanti bisa kita contoh bersama. Kira-kira apa sih solusi yang dapat kita sampaikan untuk berikan manfaat pada nanti ketika ada kasus permasalahan yang dihadapi di lembaga kita pada kegiatan proses belajar mengajar yang kita lakukan oleh seorang guru. Oke. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita rencanakan awal pertemuan. Artinya apa? Di sini sudah kita mau desain bahwa ada seorang guru ini, kita sebut namanya saja Bu Rina ya, nama samaran saja nanti itu. Bu Rina ini adalah seorang guru yang
beliau adalah memiliki watak keibuan yang bagus. Dia mencoba untuk peduli terhadap si Dava ini. Nah, Bu Rina melihat Dava yang murung, kemudian sering melamun di kelas. Beliau mulai mengajak Dava berbicara dan mengajak membantu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang mungkin bagian tadi kita sampaikan bahwa ketika anak itu sebenarnya berperan penting, punya modal besar untuk bangkit, maka coba kita ajak dengan hal yang positif. Ini. Nah, kemudian Bu Rina memberikan perhatian lebih, kasih sayangnya, atau mungkin tadi ketika dia dicemooh oleh orang lain, dicemooh oleh salah satu guru yang lain juga, kita bantu dan kita belani dalam bahasa Indonesia sebagai pahlawan anak ini. Nah, mulailah sikap lembut perhatian ini Dava merasa dihargai dan mulai terbuka pada Bu Rina meski masih belum berani sepenuhnya. Nah, ini pemantik awal ada geliat daripada si Dava ini untuk bangkit ya. Ini garis besar Bapak Ibu, nanti silakan dikembangkan sendiri ya, ini contoh saja. Dari poin-poin ini banyak, nanti mungkin satu awal item ini bisa kita kembangkan jadi 3 atau 4 halaman ya, atau mungkin 10. Nanti bisa. Dengan tadi, karena kita karangan fiksi ini kan banyak yang kita berimajinasi ya dengan bahasa-bahasa kita ya. Meskipun itu bahasanya agak sedikit dalam konteks tidak memenuhi fakta yang tapi kita mengharuskan dalam bentuk yang bagus dalam bentuk pembicaraan, dialog, dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat ini tentang perubahan awal. Tadi kita sampaikan ketika ketemu dengan salah satu guru yang peduli, yang mau diajak berteman, bersahabat, berbicara, bercurhat. Nah, ini mulailah tumbuhnya motivasi. Ini. Nah, pada poin ini bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Nah, pertama, Bu Rina memberikan tugas kreatif, membuat Dava menemukan hal baru dalam dirinya, yaitu minat terhadap menulis puisi dan cerpen. Yang kedua, setiap kali Dava berhasil, Bu Rina memberikan pujian dan kata-kata motivasi seperti Dava, kamu punya bakat, teruslah berusaha. Kamu anak yang hebat, teruslah bersemangat. Gitu ya, itu kata-kata motivasi yang bisa memberikan penguat untuk dia bisa keluar dari tadi di permasalahan-permasalahan pada dirinya tentang keminderan dan sebagainya. Nah, kemudian sentuhan lembut dan dorongan semangat Bu Rina ini semakin menguatkan tekad Dava untuk mengubah diri. Nah, ini masih posisi sekitar tokoh utama dan tokoh pembantu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan mau mengangkat menjadi sebuah konflik ini ya, konflik batin, tantangan untuk ekosistem. Nah, ketika saat ujian tiba, Dava merasa kembali cemas lagi dengan takut gagal, terhantui dengan pengalaman yang dulu, dengan kebiasaan yang dulu, bahwa dia tidak merasa yakin kalau dirinya mampu untuk melakukan ujian itu. Rasa percaya diri Dava yang mulai tumbuh kembali goyah. Tadi mulai awal, kemudian support oleh Bu Rina tadi sudah mulai agak tumbuh, tetapi ketika dihadapkan dengan soal ujian, ada rasa ketakutan sendiri. Dia tidak merasa mampu. Nah, akhirnya Bu Rina menyadari gelisahan Dava. Sekali lagi, Bu Rina adalah tokoh atau seorang guru sebagai penolong pada Dava. Ini mendukungnya dengan kata-kata yang menginspirasi, ya, serta memberikan perlakuan sikap sebagai bentuk dukungan yang emosionalnya. Ini peran dari seorang guru ya, sebagai pendamping, membina, kemudian kita bisa memberikan motivasi dan sebagainya. Nah, Dava terharu dan merasa bahwa belayan tangan, isakan tangan Bu Rina ini dengan memberikan kata-kata yang lemah lembut, kemudian memberikan kalimat-kalimat yang memotivasi, maka kekuatan di Dava untuk mampu menghadapi ujian itu ada. Nah, puncaknya nanti pada saat Dava mendapatkan hasil yang positif. Ya. Setelah melalui perjuangan yang penuh tantangan, Dava akhirnya berhasil mencapai diri yang cukup baik dalam ujian. Keberhasilan kecil ini membuatnya merasa bangga dan lebih yakin bahwa masa depannya dia akan tergapai dengan baik. Nah, kemudian terakhir nanti setelah puncak ini bisa kita atur Bapak Ibu ya. Ini termasuk alur mundur, alur maju terserah ya. Dengan nulis saja dulu nanti secara otomatis membacakan tahu oh ini adanya alur mundur, oh ini ada alurnya maju ya. Nah, penutup nanti sebagai penguatan atau refleksi ya, atau sebagai pesan moral nanti bisa kita lakukan bagaimana cara kita untuk memberikan apa sih yang kita harapkan dalam tulisan kita ini. Nah, poin-poinnya nanti kita tuangkan dalam
refleksi ini, sehingga kita nanti ada satu poin yang kita tekankan dan kita itu adalah A, B, C, D gitu. Setelah nanti yang kita kuatkan. Ini contoh gambaran Bapak Ibu ya. Ada gambar aja, nanti silahkan dikembangkan sendiri. Apakah tidak seperti boleh? Ya boleh, ini hanya contoh outline yang dikembangkan sedikit. Dan masing-masing tadi kita sampaikan, satu poin ini bisa kita tulis jadi 10, 20, 50 halaman. Ya, tergantung nanti kita penulisnya dengan imajinasi kita, dengan dialog dan sebagainya. Syukur-syukur nanti di sini dimunculkan tokoh antagonis ya. Nanti tokoh ini selalu memberikan apa istilahnya, tantangan kemudian mengejek dan sebagainya, sehingga dari situlah nanti muncul niatan untuk bisa bersaing dengan positif. Itu Bapak Ibu, ini contoh terkait dengan cerpen atau nanti kita buat novel pun bisa, monggo terserah. Nah, ini garis besarnya. Dan ini nanti silakan dikembangkan oleh Bapak Ibu. Saya khawatir gini, kemarin kita sampaikan, motivasi kita sampaikan itu sekedar gambaran masih belum ada pencerahan, maka hari ini harapannya dengan sedikit yang saya sampaikan yang poin-poin ini ada gambaran yang tercerahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karangan fiksi ya. Saya khawatir juga nanti ada protes. Nah, kalau non fiksi gimana? Oke, nanti kita akan sampaikan. Bu Lulu, masih ada waktu? Jangan-jangan nanti saya di warning Pak, kurang 5 menit seperti itu. Masih ada waktu Bu Lulu? Mic-nya Bu Lulu, mic-nya jenengan masih tertutup. 5 menit lagi Pak ya. Oke, 5 menit lagi. Terima kasih Bu Lulu. Nah, ini tak ganti yang kedua. Nanti saya diprotes karena nggak adil gitu ya. Bentar. Yang kedua terkait dengan karangan yang fiksi. Sebentar. Sebentar Bu. Coba kita carikan file saya, terus di mana ya? Nanti filenya Bapak, di-share di grup ya Pak ya, biar yang teman-teman insya bisa. Allah, nanti kita Ya, share siap. setelah ini. Dan juga nanti insya Allah juga kita sampaikan dulu meskipun nanti tidak ada waktu, nanti PPT Oke. saya terkait Bu Epi itu peran penting dalam menulis, itu nanti juga kita akan share biar nanti sejak awal ada kehati-hatian dalam menulis ya. Bagaimana kita menyusun sebuah redaksi kalimat, kemudian kita tanda koma dan sebagainya, itu sudah dari awal kita diantisipasi sehingga tulisan kita nanti di akhir tidak begitu memberikan apa ya editan yang luar biasa gitu ya. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, saya mohon maaf kalau yang hadir di sini sudah tampak di hadapan saya Bu Zazila. Tidak apa-apa, karena Bu Zazila sudah janji dengan saya nanti bisa presentasi, maka hari ini gambaran yang Bu Zazila ini kita presentasikan dulu ya. Nanti Bu Zazila saya mohon nanti bisa mewakili teman-teman dari tingkat SMP untuk mempraktekkan ini ya. Ini contoh outline perkiraan karangan non fiksi ya, yang kemarin Bu Zazila berbincang dengan saya, meskipun nanti agak sedikit berbeda dengan apa yang digambarkan Bu Zazila, tapi ini adalah sedikit gambaran yang mungkin akan dapat dijadikan rujukan Bu Zazila dalam rangka untuk menyusun karangan yang sudah di mating-mating, ide gagasnya sudah ada, terus materi-materi bahannya sudah ada, tapi cara nulis Pak, itu yang disampaikan kemarin itu ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, pembiasaan budaya religi dan judul ini, tema ini bisa dibuat judul macam-macam Bapak Ibu ya. Terserah nanti. Ya, yang menarik tidak apa-apa. Meskipun ini adalah karangan fiksi tidak apa-apa. Ya, ini cuma hanya tema saja. Nah, ketika menghadapi tema ini Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah pendahuluan. Ini sedikit agak resmi Pak Ibu ya. Tadi kita berimajinasi, berkhayal, harus ada dialog yang bagus, ada ya seolah-olah pembaca itu ikut merasakan dialek kita yang ada di karangan fiksi tadi. Nah sekarang enggak, sekarang ini kita akan bercerita secara fakta. Ya, secara fakta itu apa kejadian yang sudah kita alami atau apa apapun yang sudah kita alami, tapi itu sudah ada sesuatu yang positif yang dapat kita ambil, maka itu kita tuangkan dalam tanda kutip
dalam bahasa yang lebih kita kenal adalah best practice kita yang kita alami. Ya, itu ya yang kita alami. Sehingga nanti orientasi sangat beda dengan di fiksi. Kalau fiksi nanti banyak imajinasi yang kita curahkan di situ, banyak kalimat-kalimat, mungkin bahkan bahasa-bahasa ketika kita membaca novel, melihat novel-novel di video-video itu ada bahasa-bahasa yang kita adopsi dari situ, tapi dalam rangka untuk menguatkan cerita kita. Tidak apa-apa, boleh ya. Dari segi bahasanya, mungkin segi alurnya loh. Ini kok kayaknya temanya dengan saya hampir sama ya. Oh, coba alurnya saya buat seperti ini dengan gaya bahasa ini, kita olah dengan bahasa gaya bahasa pedesaan, karena temanya kita pedesaan. Yang di novel ini kok gaya bahasa di perkotaan. Nah, itu bisa kita lakukan. Makanya ketika menulis, ketika banyak melihat membaca novel, membuat film-film adegan terkait dengan inspirasi-inspirasi itu bagian Bapak Ibu ya, bagian kita dalam rangka untuk khasanah literasi, sehingga nanti semakin banyak kita membaca, semakin itu bahasa yang akan kita pakai semakin halus dan lebih enak dibaca itu ya. Itu nanti berproses Bapak Ibu, saya yakin jenengan nanti bisa alam itu dan bisa merasakan itu ketika mungkin 1, 2 kali, 3 kali menulis itu akan merasakan. Dan saya yakin jika itu dibina, diselaraskan, ditingkatkan, Bapak Ibu menjadi seorang novelis yang luar biasa dan patut mendapatkan acungan jempol dari semua orang. Semuanya bergantung kepada keberangkatan kita, kemauan kita, dan keseriusan kita, dan keuletan kita. Itu poinnya. Itu ya. Baik, kita karena 5 menit, disampaikan Bu Lulu. Bu Lulu, ini Halo, boleh nawar enggak dia? Saya waktunya. khawatir nanti diprotes Bu Iya, Jazila ini. waktunya, Pak. Waktunya ya. Iya. Ini nanti Oke, belum ada tanya jawab. Mungkin nanti bisa tanya jawab, Pak. oh gitu ya. Simpan, Oke, oke, siap. oke di sini dulu. Atau di sini juga ini, yang ini. Iya, ini sudah jam 4 lebih. Oke, berarti ini saya simpan Iya. dulu nih. Nah, saya sampaikan ya, atau Bu Rina Oke. nanti. Oh Oke, gitu mungkin ya. tanya jawab biar teman-teman tetap semangat nyari. Oke, Bisa siap-siap. ada Oke. rasa ingin tahunya besar. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu ya poin-poinnya yang ini nanti kita coba bahas ketika tanya jawab. Kita kesempatan Bu Rina karena kemarin belum bersentuh terkait di TK-nya, mungkin nanti gambarnya seperti apa desain ketika membuat cerpen atau cherish di TK. Terima kasih Bu Lulu. Oke, Ngapunten Bapak Ibu, siap. misalnya nanti kita lebih berdiskusi di lain-lain sehingga nanti kita bisa dapatkan yang terbaik. Terima kasih. Baik. Saya kira Ibn Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atas paparan yang luar biasa, kami sampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Masum. Suara saya masih dengar ya, Pak ya? Oke. Masih merdu, Bu. Atas paparan yang luar biasa, kami sampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Masum yang telah menyampaikan materinya. Semoga trik dan bimbingan teknis tadi yang disampaikan Bapak Masum semakin memudahkan kita untuk menulis. Ada pantun buat Pak Masum ya. Berumur pati berwarna putih, pergi terbang mengantar surat. Kami sampaikan Cakep. terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat. Sebelum Amin. saya limpahkan kepada moderator yang kedua, biarkan kayu menjadi abu. Abunya putih bagaikan susu. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, jangan lesu. Sampailah kita pada narasumber kedua yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Maslaka SPDI MPD. Buat Ibu Maslaka, saya beri pantun Ibu Maslaka. Minum teh hangat menyegarkan diri. Taman Taman Imat jika di depan roti. Pada Bu Maslaka yang baik hati, dipersilakan untuk melanjutkan acara ini. Monggo Bu. Barakallah, tabarakallah. Terima kasih kepada Bunda Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon maaf, suara saya bisa didengar, Bunda? Sabu. Alhamdulillah. Kami sampaikan yang terhormat kepada Bapak Kabit, kemudian Bapak Muhasum yang hari ini menjadi narasumber, dan yang kedua adalah Ibu Rina Fitriani yang hari ini akan menjadi dan mendampingi bintang kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu GPAI, on dua kita kali ini adalah mengambil tema mengembangkan inspirasi, wujud perilaku terus kita untuk berprestasi. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rina Fitriani dari SDIT Bina Mulia Mojo. Beliau lahir tanggal 1 Juli, kemudian tahun 1984, S1 di STIT Muhammadiyah Kediri, kemudian sekarang lagi proses S2 di UIN 1
Mohon maaf Bunda-Bunda kalau background saya tidak menggunakan layar karena posisi ada di luar area. Kemudian beliau adalah seorang GPAI dari SDIT Nurul Islam Pare, kemudian SDIT Bina Mulia, pelatih PPKB, kemudian sekretaris Fakosit Jatim, sekretaris Fakosit Kediri. Beliau adalah PP Angkatan 10 di program guru penggerak, kemudian guru penggerak Angkatan 4, sekaligus guru inovatif di jenjang SMK. Beliau seorang GPAI, juga seorang novelis, seorang cerpenis, dan seorang penulis puisi. Salah satu novelnya adalah Sang Pecinta Al-Quran. Kemudian cerpen yang sudah dibuat adalah Jejak Seribu Asa, serta kumpulan puisinya adalah Aksara Pandemi, Hikayat Kakawin Bang Wetan, dan selain itu beliau adalah juga seorang penulis modul bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Ini sebenarnya aneh juga ya, guru PAI ternyata luar biasa multi talentnya. Nah, sebelum kita aturkan kepada Bunda Rina, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Rina, apakah sudah ada di ruang atau di tempat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Bu Maslahah. Oh, luar biasa, Masya Allah. Kita bertemu kembali di udara lagi, Bunda ya. Kapan-kapan kita bersua lewat Iya, darat. Kita bersua lagi amin. Bunda Lulu, nanti kita bersua lewat darat ya. Bunda Lulu, Bunda Rina, Pak Muhasum kapan ke Nganjuk, monggo. Baik, sebelum ke Bu Rina, ada pantun untuk Bu Rina beserta semua Bapak Ibu guru GPA hebat. Boleh ya? Aha. Ya, bunga mawar tumbuh di taman, harumnya semerbak, semangat di hati. Ayo kawan, kita terus berjuang dan bertahan, raih prestasi setinggi mentari pagi hari. Yang kedua, sebelum kita masuk lagi ke Burina, ini motivasi untuk Bapak Ibu guru hebat. Pagi hari embun menateh, menghias daun segar berseri. Ayo kawan, jangan pernah berhenti, teruslah berinovasi, wahai guru PAI. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bunda Rina, 20 menit ke depan untuk panjenengan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Maslahah yang luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kabid Pais Jawa Timur, Bapak Dr. Ama Burhanuddin. Terus selanjutnya yang kami hormati Bapak Kabid Madiun, yang kami hormati Bapak Muhasum selaku narasumber pertama, dan ibu-ibu moderator yang hebat dan luar biasa yang telah memandu acara sore hari ini dengan sangat antusias dan semangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul di acara ON 2 PAIS Berkarakter Jatim, BIMTEK PAIS Berkarakter Jatim. Alhamdulillah saya bisa berjumpa, bertatap maya dengan panjenengan semua. Kali ini saya mengambil tema yaitu inspirasi tanpa batas, yaitu perjalanan menuju prestasi. Ya, kalau tadi Pak Muhasum telah menceritakan tentang praktek langsung, ya, praktek baiknya terkait cara pembuatan karya. Nah, kalau di sini saya memberikan sedikit wawasan terkait bagaimana cara menuju hal tersebut seperti itu. Setiap penulis memiliki potensi luar biasa untuk mengubah ide menjadi karya menakjubkan. Inspirasi adalah kunci utama dalam perjalanan kreativitas. Oke, eh, baik. Mohon maaf ini kok. Lah, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kita membangun diri kita untuk menjadi seorang penulis atau membangun mindset penulis yang unggul atau menjadi seorang penulis yang unggul itu ada beberapa cara, yaitu di sini saya tuliskan tiga, nggih. Pola pikir positif,
yaitu kita senantiasa berpikir positif. Ketika mau menulis, tidak perlu memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Nanti tulisan saya diterima nggak ya sama pembaca? Bagaimana? Apakah menarik tidak tulisan saya? Hal-hal seperti itu buang jauh, Bapak Ibu. Kita harus senantiasa bisa berpikir positif bahwa setiap hal yang kita tulis pasti akan ada manfaatnya. Entah itu nanti menginspirasi siapa, saya yakin tulisan panjenengan bisa sangat menginspirasi. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad tadi, bahwasannya yang namanya prestasi itu tidak melulu yang berkaitan dengan piala. Jadi Bapak Ibu, panjenengan bisa mengubah murid panjenengan yang awalnya tidak bisa apa-apa menjadi bisa, itu sudah merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua. Nah, kalau saya dulu senang sekali menulis hal-hal yang saya capai seperti itu atau murid saya ya, yang dicapai oleh murid saya itu dengan eh, apa namanya saya namakan golden moment, yaitu momen yang sangat berharga dan momen itu agar tetap terkenang maka saya tulis seperti itu. Eh, dan ketika momen-momen itu sudah kita tuliskan, nanti suatu ketika kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah buku seperti itu. Terus kemudian penetapan tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentukan target menulis yang jelas dan terukur. Nah, jadi harus jelas panjenengan ingin jenis bukunya apa. Nah, itu harus ditentukan sejak awal. Misalnya ingin menulis cerpen, ya kita harus fokus nulis cerpen. Jangan nanti di awal pengen nulis cerpen, tapi ternyata di tengah-tengah kok enaknya nulis buku pengayaan ya, atau oh enaknya kok nulis novel ya. Nah, seperti itu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus fokus. Tetapkan tujuan dulu, tetapkan fokusnya dulu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kreativitas tanpa batas. Jadi, Bapak Ibu sekalian, eksplorasi ide-ide baru yang kita miliki. Jadi kalau ada ide itu kita nggak perlu takut. Jadi kreativitas itu tanpa batas. Nah, Bapak Ibu sekalian, strategi pengembangan inspirasi. Nah, yang pertama kita observasi lingkungan. Jadi yang mungkin kali ini masih bingung dengan apa yang ditulis. Jadi panjenengan bisa melihat sekeliling panjenengan. Ada apa di sekeliling panjenengan? Bisa siswa yang berprestasi atau guru lain yang berprestasi kalau memang kita belum punya prestasi. Tapi sebenarnya panjenengan semua saya yakin sudah punya prestasi. Namun kadang banyak guru itu yang tidak sadar bahwa dia sebenarnya juga punya prestasi. Seperti buku novel saya yang Sang Pecinta Al-Quran, itu saya mengisahkan tentang prestasi murid saya. Jadi di situ murid saya itu yang awalnya dia itu tidak begitu lancar dalam membaca Al-Quran. Terus akhirnya karena apa kegigihan dia dalam belajar, akhirnya dia bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 1,5 tahun, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi inspirasi bagi saya. Murid saya kok bisa seperti itu ya, luar biasa. Em, ini adalah kisah nyata, namun yang saya ubah menjadi kisah yang fiktif. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi kisah nyatanya, murid saya itu memang beneran bisa menghafal Al-Quran itu dalam waktu 1 bulan, 1,5 tahun, maaf. Namun eh, cerita intinya seperti itu. Namun kisah-kisah yang mengiringinya itu yang saya karang. Nah, itu bisa jadi sebuah novel. Nah, panjenengan juga bisa menuliskan trik-trik dalam menangani anak, apa, menentukan metode pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi banyak prestasi yang telah kita laksanakan sebenarnya, namun kita kadang kurang menyadarinya. Amati sekitar kita, setiap detail bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa, bahkan dari seorang penjual
bakso yang keliling itu juga bisa dijadikan sebagai cerita seperti itu. Namun karena kita berada dalam indikator 8, yaitu dengan indikator terus berprestasi, maka kita fokuskan di situ. Sebisa mungkin di buku yang panjenengan tulis nanti ada kaitannya dengan prestasi. Jadi baik itu prestasi kita sendiri atau prestasi orang lain atau bahkan mungkin siswa-siswi kita. Terus kemudian nah, kalau yang kedua ini seperti yang tadi saya sampaikan, Nggih. Kalau saya dulu menulisnya namanya Golden Moment. Nah, kalau di dunia pendidikan namanya jurnal harian. Ya, jadi tuliskan pikiran dan pengalaman, jadikan catatan harian sebagai laboratorium kreativitas. Jadi dari catatan harian itu nanti kalau dikumpulkan bisa jadi cerita yang indah, Bapak Ibu. Nah, kemudian eksperimen menulis. Jadi, coba berbagai gaya dan genre, temukan suara unik dalam tulisan. Maksudnya adalah ketika kita awalnya nggak perlu mikir tulisan saya baik nggak sih? Nggak perlu. Yang penting adalah menulis, menulis, dan menulis. Nah, nanti perkara baik atau buruknya itu adalah relatif. Bagus tidaknya sebuah tulisan itu relatif ya Bapak Ibu. Kadang menurut saya tulisan A itu baik, tapi itu belum tentu baik menurut panjenengan. Karena memang biasanya tulisan yang baik itu adalah menyesuaikan dengan isi pikiran dan hati seseorang seperti itu. Terus kemudian materi yang selanjutnya yaitu tantangan dan pertumbuhan. Jadi kalau panjenengan ingin menuntaskan tulisan panjenengan, jadi yang pertama yaitu lawan, penghalang. Karena memang kalau kita menulis pasti ada yang namanya writing block. Jadi tiba-tiba berhenti, tidak bisa melanjutkan pikiran kita. Nah, blokade penulis bukan akhir, melainkan kesempatan untuk inovasi dan kreatif. Jadi kesempatan untuk berprestasi. Panjenengan bisa menghasilkan karya itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan kita menulis karya kita nanti akan menjadi apa ya saksi bahwa kita pernah belajar. Karena orang yang bisa menulis tentunya diawali dengan banyak belajar atau banyak membaca. Terus kemudian dengan kita mau menulis itu merupakan bis, caranya itu kita menjaring komunitas seperti ini, mengikuti komunitas-komunitas penulis. Nah, alhamdulillah panjenengan ini sebagai langkah awal panjenengan untuk menumbuhkan rasa ingin berkarya dengan mengikuti BIMTEK PAIS berkarakter ini. Dengan mengikuti seperti ini, panjenengan akan termotivasi untuk menulis. Maka ketika sudah termotivasi, jangan ditunda lagi. Mari segera praktekkan. Terus kemudian belajar berkelanjutan. Ya, banyak hadis yang menyebutkan bahwa belajar itu sepanjang hayat, nggih, Bapak Ibu. Jadi tidak berhenti ketika kita sudah lulus sekolah, lulus kuliah, tapi itu berkelanjutan. Meskipun kita sudah berusia di atas 40, di atas 50, namun kewajiban belajar itu terus perlu dikembangkan. Apalagi kalau kita sebagai seorang penulis, karena tanpa membaca, tanpa belajar, kita itu tidak apa ya, tidak akan punya bahan seperti itu. Karena bahan utama untuk bisa menulis adalah membaca. Kemudian konsisten. Nah, konsisten di sini adalah komitmen. Itu adalah rahasia utama mencapai prestasi menulis. Jadi kita harus punya komitmen. Komitmennya apa? Salah satu caranya adalah ketika di grup itu sudah ada muncul list progres penulisan, maka panjenengan kalau memang ingin menghasilkan karya, ya tuliskan judulnya di situ. Meskipun judulnya itu masih acak-acakan, belum belum finish, belum bagus seperti itu. Pede aja, tulis saja. Dan yakinlah ketika panjenengan mau menulis itu akan diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, teknik produktivitas menulis. Yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui untuk bisa menghasilkan karya perlu
Jadi bukan di waktu-waktu sisa ketika kita mau menulis, tapi sediakan waktu khusus seperti itu. Kalau satu hari ini misalnya tidak ada waktu untuk menulis yang selama ini, maka mulai sekarang sediakan waktu 10 menit atau mungkin 30 menit seperti itu. Kalau 30 menit satu hari, kalau satu minggu sudah berapa jam itu. Nah, nanti eh, pasti akan mendapatkan hasil seperti itu. Terus kemudian lingkungan yang kreatif. Jadi kita buat suasana yang menyenangkan, buat suasana yang nyaman. Jadi ketika jenengan merasa kok nggak punya inspirasi ya, cari lingkungan yang menyenangkan dulu, menyenangkan hati. Kalau hati kita sudah merasa senang, pasti akan muncul banyak inspirasi. Kemudian teknologi pendukung. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada, misalnya apa ya yang ketika kita bicara misalnya kita malas mengetik jadi kita bisa menulis dengan pesan bersuara itu yang nanti berubah menjadi ketikan Google Voice ya namanya ya atau apalah namanya ya pokoknya ketika kita bicara tiba-tiba tulisan kita jadi banyak seperti itu kan kita seorang kebanyakan yang hadir di sini adalah seorang guru nggih. Saya yakin kebanyakan dari panjenengan itu suka berceramah, suka bicara. Ya, seperti itu. Ketika kita banyak bicara, menulis itu kadang jadi agak ogah-ogahan. Jadi ketika kita males menulis, ya kita bicara saja. Nanti kan yang kita ucapkan itu akan menjadi tulisan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya persingkat untuk membangun kepercayaan diri. Jadi itu perlu adanya validasi internal, yaitu percaya pada kemampuan sendiri, hargai setiap proses menulis. Jadi jangan langsung kok kayak gini toh tulisanku, itu tidak perlu. Nah, terus kemudian terima umpan balik. Jadi ketika ada masukan dari teman kita, dari rekan kita, itu terima saja Bapak Ibu. Jadi itu untuk kebaikan karya kita. Jadi jangan malah mutung. Wah, ini salah seperti itu. Jadi ketika dapat masukan umpan balik itu justru malah bisa ini membuat tulisan kita semakin baik. Terus kemudian ketika tulisan kita bisa selesai, maka eh, kita perlu meriwet diri kita sendiri. Oke, untuk menulis ini nggak perlu nggih, langsung di bawahnya. Nah, Bapak Ibu ini yang penting yang terakhir. Jadi untuk menuju prestasi, untuk mencapai sebuah prestasi, kita harus punya komitmen. Yang pertama yaitu visi jangka panjang. Tetapkan tujuan menulis yang bermakna dan menginspirasi. Jadi upayakan ketika kita ya biasanya kalau hal-hal yang menarik itu adalah sesuatu hal yang menginspirasi kita bisa jadi itu juga menginspirasi orang lain. Atau jenengan lihat sekeliling panjenengan kayaknya lagi musim apa ya terutama ini ya terkait bagaimana cara menumbuhkan kalau karena kan memang orang yang berprestasi itu kan kaitannya sangat erat sekali dengan kepercayaan diri. Jadi panjenengan bisa memotivasi orang lain membuat buku-buku motivasi terkait hal-hal yang bisa dilakukan agar bisa berprestasi seperti itu. Terus cerita-cerita inspiratif yang bisa membuat orang lain semakin bisa berprestasi. Terus kemudian yang kedua adalah pengembangan berkelanjutan. Jadikan menulis sebagai perjalanan pembelajaran seumur hidup. Jadi, menulis itu adalah sebagai eh, sarana kita dalam kita menulis. Jadi, kita menulis itu bukan karena kita sudah pintar atau apa, tapi karena jadikan itu sebagai sarana dalam kita belajar. Dan ilmu yang kita dapatkan itu akan terus membekas dengan cara kita mau menulisnya. Dan yang terakhir, inspirasi tanpa batas.
Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kata adalah langkah menuju prestasi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk memulai menulis. Dan pesan terakhir dari saya, karya yang baik adalah karya yang selesai. Dan semoga Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua karya tulisnya panjenengan semua. Dan ketika ada kesulitan, bisa didiskusikan di grup WA. Di grup ini nggih, PAIS berkarakter indikator 8. Karena di situ ada beberapa narasumber pendamping yang hebat dan luar biasa yang tentunya ketika jenengan akan mengalami kesulitan pasti akan diberikan solusinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Es durian dicampur biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan luar biasa kepada Bunda Rina. Terima kasih atas inspirasinya, atas motivasinya yang mencoba untuk menggugah kita, guru PAI, untuk tetap bagaimana kita bisa berkarya. Menulis bukan menjadi hambatan dan menulis bukan menjadi suatu ketakutan karena kita takut nggak ada yang ingin membaca nantinya. Tapi kita harus bagaimana mampu membangun mindset kita menjadi penulis yang unggul karena kita yakin pasti penulis itu akan ada segmennya tersendiri. Dan yang paling berat itu sebenarnya di konsistensi, nih Bapak Ibu, dan bagaimana kita membangun kepercayaan diri kita di dalam menulis. Baik Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya, nanti akan bersama-sama dengan Bunda Lulu, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Muhasum beserta Ibu Rina. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo Bunda Lulu membersamai kami. Terima kasih, monggo Bapak Ibu. Oh, dipersilakan yang mau bertanya. Tadi kayaknya Pak Mohsen masih menyimpan beberapa sesuatu yang membuat Anda ingin tahu banyak. Dan tadi yang disampaikan sama Bu Rina juga luar biasa. Ya, luar biasa memang. Pak Muhasum dan Bu Rina hari Itu ini Bu kan memang Zazila, secara lain. ya, inspirasi yang menimbulkan banyak pertanyaan di Iya. antara seluruh peserta. Monggo yang ingin Bu bertanya, Zazila, resen atau di WA atau sudah di ada itu Bu Zazila dari Probolinggo. Terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada kedua narasumber wah, yang hebat-hebat ini. Memang kalau melihat dari cerita tadi dengan Pak Masun dan Bu Rina, sepertinya menulis ini mudah. Tetapi ketika kita sendiri menulis, kadang-kala ter apa memang termotivasi untuk menulis. Nah, ketika kita ada kegiatan sesuatu, kemudian kita tinggal. Kita tinggal, setelah itu kita kembali lagi, kita di awal itu masih bingung lagi. Nah, jadi memang kalau menurut saya, menulis itu kita harus siapkan waktu tertentu, begitu. Nggih. Jadi kalau kita dalam keadaan kondisi banyak kegiatan, sulit memang. Meskipun menyempatkan waktu dalam 30 menit, kalau saya sendiri, nggih, karena mungkin bukan penulis ya. Jadi cukup cukup kesulitan. Uh, yang ingin saya tanyakan yang ke Pak Masun ya, uh, di situ ada karangan non-fiksi dan fiksi. Saya kemarin menulisnya contoh itu contoh non-fiksi. Padahal memang benar-benar itu cerita nyata yang ada di sekolah saya yang saya ceritakan. Uh, tetapi karena saya belum paham betul antara fiksi dan non-fiksi, gitu. Akhirnya saya menulis sampai 30 halaman, gitu, 30 lebih ya. 30 halaman, tetapi saya tidak membuat kerangka. Jadi yang saya ingat-ingat itu langsung saya tulis. Apa yang saya ingat saya tulis. Akhirnya terangkai sudah. Tetapi di sini mungkin kalau melihat dari yang dipaparkan Pak Mason tadi, beda sekali ya. Karena saya hanya menulis. Jadi tidak tahu bagaimana cara menulis yang betul, apa harus dikerangka yang seperti tadi, nggih Bapak nggih. Kalau melihat seperti tadi, insya Allah nggih, kita mulai bisa belajar nggih Bapak. Tetapi karangan saya yang saya tulis itu
apa bisa itu kan dimasukkan, saya masukkan non fiksi nggih Bapak nggih, karena saya belum belum paham. Sebenarnya kalau melihat dari ceritanya Bu Rina saya kaitkan nggih, oh karangan non fiksi itu bisa dibuat fiksi kan begitu nggih. Jadi bagaimana untuk menulis itu, apalagi seperti saya sudah saya kirim ke Pak Mahsun, nggih. Eh, Menurut Pak Mahsun dengan yang sudah saya buat, entah dibaca apa belum, nggih, Pak, nggih. Karena terlalu banyak, gitu, Pak. Mungkin itu saja, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Maksum. Oke, terima kasih Bu Jazila. Ini peserta satu ini luar biasa. Setiap kali sering komunikasi dengan Bu Jazila yang awalnya dia punya ide seperti ini Pak, ini saya. Oke, kita beri gambaran dulu. Bu Jazila, jalan terus. Yang penting tulisan jenengan itu terwujudkan itu. Nah, beliau juga tadi disampaikan ada sedikit kendala terkait ketika sedang punya inspirasi yang luar biasa, tapi terbentur dengan pekerjaan, kemudian fokus pada pekerjaan, maka inspirasi itu hilang. Itu yang terjadi. Kita sampaikan memang Bu Jazila itu pengalamannya. Pengalaman dari masing-masing tulis itu banyak, termasuk seperti itu juga saya kita alami. Ya. Artinya, jika itu masih bersambung dan masih ada eh, motivasi kita untuk menulis dan mengingat, maka teruskan saja dulu. Kalau belum terbiasa buat online, tidak masalah. Tidak masalah, outline itu adalah poin untuk membantu biar kerangkanya itu tersusun bagus. Ya. Tetapi jika kesulitan, maka prinsipnya adalah tulis apa adanya dulu. Jangan merasa kita nanti apakah saya ditolongkan fiksi atau apakah nanti terbaca atau terbaca yang disampaikan beliau. Jangan takut. Ya, jangan takut. Terus penulis sekarang sudah nyampe 30 halaman Bu Jazila ya. Ya, kalau Ya, ini itu sudah. masih 4 atau Oke. A5 Bu Jazila. Masih Ya, A4 atau 4. A5? Ya, 4. 4. Apalagi nanti dikompres ke A5 udah berapa halaman itu ya. Tetap jalankan saja Bu Jazila. Terkait nanti jika sudah mentok betul apakah nanti arahnya kepada fiksi atau non fiksi, maka nanti kita akan bisa coba untuk koreksi itu ya. Pada intinya prinsip satu, jenengan sudah ada banyak inspirasi, jenengan sudah menulis itu teruskan. Jangan sampai dengan inspirasi yang sudah ada itu kemudian kita terbayang, wah outline-nya kok seperti ini, seperti ini, tidak seperti itu. Itu hanya contoh. Hanya contoh. Sekali lagi, silakan Bu Jazila, poinnya adalah terus tuliskan ide-ide itu. Jangan sampai berhenti. Jika ada tuliskan, jika ada ide dituliskan. Jangan punya perasaan lagi, jangan-jangan dan nyambung dan di atasnya. Saya yakin nanti setelah tulisan-tulisan dianggap selesai dan standar yang sudah ditentukan, maka kita akan bisa mereview, membaca ulang. Oh, kira-kira saya di sini, saya itu tambahkan di sini. Kemungkinan besar, ketika terakhir ada 80 halaman, ketika kita reduksi baca kembali, ada inspirasi dari awal itu bisa menjadi 100 halaman. Dan saya berharap Bu Jazila ini poin penting ya, artinya apa? Silahkan pengalaman Bu Jazila dalam menulis ini kembangkan dulu. Jika tidak mampu membuat online, membuat poin-poin silahkan yang Ibu anggap mudah itu kerjakan dulu. Itu Bu Jazila. Terima kasih. Sama-sama. Saya sudah membuat 2, Pak. Yang pertama Siap. yang saya pokok menulis, kemudian yang kedua ada yang poin-poin. Jadi yang Oke. poin-poin insya Allah sudah 50 halaman. Yang penting sudah Luar saya buat biasa. dulu. Ya, Nggih. nanti saya baca yang tadi Bu saya buka tapi terlalu banyak kan ada. Nggih. Tadi ada kegiatan juga nanti. Misalnya nanti kita baca, nanti ada spot Bu Zazila. Luar biasa. Berarti nanti memunculkan 2 buku ya, ada non fiksi dan fiksi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Lulu, dicatat Bu Oke, Lulu. siap Nanti yang Bu Zazila. presentasi Bu Jazila dari Probolinggo ya, yang SMP. Probolinggo. Oke. Siap, siap. Mungkin ada tambahan dari Bu Rina? Ada tambahan dari Bu Rina? Atau kita lihat yang Oke. lain? Nggih, Monggo Bu. nggih, sebenarnya nggak perlu tambahan, hanya menguatkan nggih, karena yang disampaikan Pak Muhasem sudah sangat lengkap. Jadi Bu Jazila semangat menulis, menulis dan menulis, nggak perlu dipikirkan, wah itu kok bagus sekali ya outline-nya. Wes nggak perlu dipikir Bu, yang penting karya panjenengan selesai itu sudah bagus. Ya, Alhamdulillah luar biasa ini di on 2 panjenengan sudah dapat 30 itu sudah sangat spektakuler. Nggih. Ini kayak baru pertama menulis nggih Bu Jazila atau Nggih. sebelumnya pernah Nggih. menulis? Kalau menulis tidak, kalau best practice sering.
Oh, Oh, nggih. itu bisa. Itu Iya. juara satu Ada. Jawa Timur, Nggih, Bu. Masya Bu Rina. Allah, luar biasa. Bu Rina, Bu Jajila Nggih. itu juara satu Jawa Timur best practice Jadilah kemarin sudah banyak dengan kita. Oh, luar sudah biasa. banyak buktinya lebih best Ya, nggih, practice-nya. toh, wis. Oke. Nggih, berarti Baik. pun nggak perlu tambahan lagi karena sudah juaranya juara. Nggih, monggo lanjutkan Bu Jazila, ngoten Nggih, mawon. nggih. Ampun Bu Ya, Lulu dan Bu Nggih, terima Maslahah. kasih. Monggo lanjut. Nggih. ada yang mau bertanya lagi? Saya bacakan ini ya, quotes dari Stephen Edwin King, seorang penulis kontemporer Amerika yang novel-novelnya sudah laku 350 juta eksemplar. Jika ditanya, bagaimana kamu menulis? Maka Stephen King menjawab, satu demi satu kata. Ini orang sudah pakar aja kayak gitu. Jadi makanya satu demi satu kata. Dan tidak perlu aku menulis apapun yang kamu mau. Sebab setiap tulisan memiliki penikmat sendiri-sendiri. Nah, sudah buahnya ini. Tinggal kita mau action apa tidak. Jadi kita ini hanya supporter ya. Supporter itu kan misalnya keplok-keplok, ayo, ayo. Kalau yang dikeplokin nama berjalan kan jauh. Nah, yang penting ini yang di supporter ini mau bergerak. Insya Allah dari 40 orang ini semuanya Insya Allah siap menghasilkan karya Pak Masuk. Insya Allah pasti. Dulu saya ingin pengalaman sedikit nih. Saya itu juga ketika ikut Bintek yang pertama literasi itu juga dipaksa sama bu pengawas saya. Memang dipaksa itu penting, Pak. Karena kadang-kadang dipaksa itu kita akhirnya otak kita itu rada-rada encer gitu. Di deadline gini, besok harus selesai. Itu saya masih 40 halaman. Sudah saya ketik aja wis semua. Ketik aja Bu semua saya ketik karena waktu itu saya ambil kisah saya sendiri jadi cepat. Selesai deadline 80 lebih saya 85 akhirnya. Akhirnya tercetak buku, alhamdulillah sudah cetak di Telaga itu sudah tercetak. Kemudian yang kedua yang pengalaman waktu kemarin disuruh ikut lomba best practice sama pengawas juga yang dipaksa juga ikut Bu ikut yes tak paksa ya tak jalankan ya akhirnya ya PTK saya pakai best practice alhamdulillah dapat juara dua. Jadi memang perlu dipaksa. Nah ini kita pemaksa-pemaksa yang baik kok dalam kebaikan. Jadi memang kebaikan itu kadang-kadang betul dipaksa supaya benar-benar terrealisasi dalam kehidupan. Monggo Bapak Ibu yang ini kayak malu-malu itu karena takut. Jangan pernah takut salah. Nggak ada yang salah kok. Semua itu pasti berproses. Jadi kemarin juga ini betul yang katanya Bu Rina ikut komunitas penulis kan banyak itu ontologi-ontologi yang mungkin banyak betul 8 lembar, 5 lembar itu juga bisa mengekspresikan karya kita. Jadi kalau terbiasa nanti satu hari duduk itu langsung 10 lembar bisa. Itu Bu Rina itu ahlinya Pak Muhasim itu juga. Masalah juga ini. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan masih Bu Jaji, Bu masih Jajila gabung ya? termasuk dulu juga ya, yang itu kemarin ya. Kemarin kebetulan itu yang saya SMA Pak. Iya, iya, iya. Nanti insya Allah saya mungkin ngirim yang PTKA saya. Sudah saya edit di A5 itu sudah dapat 87 halaman. Tinggal Biasa. tinggal sama kalau kalau yang ini saya pinginnya yang ini ya, yang ikut yang terus berprestasi nanti ini teman murid-murid saya soalnya banyak yang berhasil sudah saya kita proses sama anak-anak juga. Ya Allah. Monggo, masih adakah orangnya? Kayaknya terkesima dengan Bu Rina. Ah, Iya, sama Pak Muhasem juga. iya. Sama moderator hebat-hebat juga ini. Oh iya, Pak Muhasem, perlu diketahui saya Iya. juga terinspirasi dari Bu Lulu Utami nih. Ah, Bahkan saya ah, ah. mengambil judul itu, saya tesisnya juga mau neliti Bu Lulu Utami nih. Nah, terinspirasi dari best practice-nya Oke, luar biasa, Iya. Bu. Oke. terkait Oh iya, ini penerapan literasi. Nggih, kita cepat, Bu. manfaatkan literasi untuk PA ini Pak kami ya di kami Insya Allah setiap tahun kami menghasilkan karya tulis anak-anak itu karena kita masukkan bagian dari ujian praktek Pak. Nanti upah kami berupa buku literasi dan itu sudah berlangsung hampir 3 tahun dan setiap tahunnya Insya Allah kita semakin progres membaik ke arah yang lebih baik lagi Insya Allah. Ini sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Insya Allah nanti tahun ini kita kolaborasi dengan Mapel Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Jadi anak-anak bentuk praknya kolaborasi terkait beberapa mapel. Jadi tidak terbebani dan ada karya yang memang bisa ditinggalkan anak dari imprak itu. Itu memang sudah coba kita jadikan apa ya ikon kita sendiri nanti.
yang Wah, pingin. luar biasa, Nggih, betul-betul ya. kemarin alhamdulillah anak-anak juga Mau saya nulis ya? iya anak-anak juga juara Ceris ini kemarin kita ikut juara juara dari kalau dibandingkan sebenarnya yang paling apa ya genrenya bagus banget itu juara dua kemarin. Ini insya Allah ini sudah saya siapkan 3 anak. Tak suruh menyiapkan nanti kalau ada lomba tinggal kirim. Yang Ceris Yes. Masya sudah Allah. tanyakan ke Bu Budin kapan lombanya. Anak-anak sudah siap kirim. Katanya belum ada berita ya sudah. Mas, Siapkan Ya, dulu. Tinggal masih nanti tanggal berpro- deadline langsung kirim. masih Gitu. berproses Bu Rina kayaknya. Oke, dulu. hmm. Tadi kita lihat Bu Maslahkah kok Mas goyang-goyang Laka, Bu jalan-jalan Mas Laka kayaknya di anu Pak di healing, Jogja, di Jogja. healing-healing ini hari ini ya. Iya, Lagi ke jalan-jalan, di sedang mencari Prambanan. inspirasi, Iya, di Prambanan. menambah inspirasi. Oke. Ini ada quotes dari John Steinbeck. Tidak bisa baca bahasa Inggris ini Pak. Brina kan ahlinya bahasa Inggris ya. Ini beliau berkata ini, menulis itu dengan bebas dan secepat mungkin dan tuangkan semuanya ke atas kertas. Jangan melakukan koreksi atau menulis ulang sebelum semuanya habis Anda tuliskan. Nah, ini orang yang pakar-pakar yang sudah bicara ya. Yang menyebabkan kalimat pertama begitu sulit adalah karena Anda terpaku padanya. Semua yang lain itu akan mengalir dari kalimat itu. Nah, itu kadang-kadang kita mandek, jelek, sudah berhenti. Nah, padahal sumbernya dari situ. Kalau itu ketemu jelek, ya lancar aja, sudah tulis. Nanti ini langsung ketemu kerannya itu sudah buka set mengalir semua. Sampai kita tangan kita enggak Gak kuat terasa menampung tuh. tangan kita enggak kuat menampung cepatnya inspirasi itu. Enggak sanggup gitu. Nggak sanggup tangan kita untuk menuangkan luapan dari pikiran kita yang besar itu. Tapi memang harus dimulai. Jadi kerannya dibuka dulu, nah baru itu nanti lanjutannya mengalir dengan deras. Oke. Pripun Bu Bapak Lulu, Ibu, nggih ya Bu Bapak, Lulu monggo. mungkin mungkin ya eh, teman-teman fasilitator yang lain juga mungkin Siap, ingin berbagi ya, nggih, berbagi dalam konteks pengalaman masing-masing karena kita juga punya pengalaman. Silakan diperkenankan nggih, Bu menyampaikan juga, monggo. nggih. Mungkin ada ini Bapak fasilnya, saya itu enggak hafal gitu. Ada semua di sini nggih. Kita masih ada waktu 14 menit. Ya. Kemarin kekurangan kemarin. Pak Masum, jangan diteruskan, sudah mau maghrib. Ya, ya. Nah, Terus yang mungkin kedua harapan sih mungkin ada nggak peserta dari sini yang TK ya? Yang TK itu kan TK mungkin ya. agak sedikit beda dengan yang ada di SD di SMP. Maka dia itu kan harus bentuknya gambar ya, gambar ilustrasi dengan Nggih, yang itu cerita bergambar ya. Kemarin di kelas apa itu ya? Saya yang lihat. Oh, saya di kelas saya yang saya ikuti karena kita tuh eh, ya. yang ke satu itu. Lupa saya yang ke satu. Itu juga diterangkan bagaimana cara membuat cerita bergambar. Ada narasumbernya siapa kemarin dari guru TK kemarin. Yang di anu indikator satu Pak. Itu kemarin disampaikan terkait yang menggambar cerita bergambar maksudnya. Itu ada trik-triknya kayaknya kemarin. Berakhlakul karimah ya Bu, Nah, iya saya judulnya. ikut yang Ya, itu satu itu. Ini saya insya Allah guru-guru agama di tempat saya tak semuanya tak suruh ikut. Masya Allah. Ada semuanya ikut. Saya lagi Alhamdulillah nih teman-teman semua menggerakkan dan disupport sama kepala sekolah. Jadi memang lagi digiatkan literasi ini. Nggih, Bu. Bu Rani Mungkin nanti, nggih Bu Lulu pripun? ini sampai on berapa ini nanti Bu? Kita Onnya 3 ya, onnya ya. sampai 3 nggih. Onnya Nggih, Ohnya 3. 3 Ibu. nggih, onnya Ohnya 3. 3. Berarti 3 nanti gabung semua Nggih. nggih, mboten? Belum. Belum nggih. Yang Nah, terakhir nanti yang nanti yang Belum. Terakhir. Yang in 2 ya terakhir itu mungkin baru ya. ya. Ya in 2 Iya, itu yang baru gabung semua semuanya. peserta Nggih, dan siap. semua kabupaten Siap. gitu. Ini yang di grup terus berprestasi masih yang melaporkan masih 3 orang. Yang lain tidak usah malu-malu, monggo di share di grup. Dapat 2, dapat 3, dapat 4 halaman. Paling tidak ketika kita sudah tampilkan berarti kata Bu Rina sudah. Ketika kita berani, Komitmen. berarti Oke. komitmennya sudah akan itu nanti menginspirasi kita. Kalau enggak berani nulis nanti enggak, aku kurang lapor Ya kok. nggak akan termotivasi Iya. ya Bu Lulu Nggih, ya. kalau sudah lapor gitu Nanti kan ketika ditagih. nggih. Dan ketika sudah mau menulis kita akan malu. Kok Tapi nggak ada memang kebanyakan para progresnya penulis sama pembuku kan sekali mati gitu. di Nggih, konser. iya. Ini udah sekian, kemudian mandek gitu kan. Ini mau Iya. mengambil inspirasinya Eh, dari mana lagi. nah, Nah, ini kan tadi eh, dengan Bu Rina menyampaikan itu ada gambaran gitu, nggih? nggih, ya. Sebetulnya kalau sudah pernah coba nulis ya, nanti kita
kepingin memperbanyak halaman itu gampang. Kita baca lagi. Nanti misalnya kita ketika menerangkan, misalnya pernah saya menerangkan tentang rumah sakit ya, kita aja lihat aja rumah sakit itu nanti pertama mungkin kita hanya selasarnya. Nanti kita terangkan di rumah itu bagaimana dindingnya, bagaimana dengan cara kita mungkin lihat foto atau gambar-gambar rumah sakit. Nah itu bisa nambah banyak. Kalau hanya sekedar nambah banyak itu gampang. Kok ide intinya sudah Nambah kecil. cerita gitu, Ge. Iya, Nambah ide intinya cerita itu. sudah tertangkap itu nambah-nambah halaman minimal itu mudah banget. Mudah banget itu. Misalnya kita minum secangkir teh, nanti tehnya digambarkan Nggih, nggih. bagaimana cara buat tehnya, bagaimana kita itu enaknya pas Bisa. ada waktu panas atau pas dingin. Nah itu kan jadi panjang selembar sendiri gitu. Jadi kalau Ya. kalau hanya menambah panjang itu gampang. Tinggal idenya sudah dapat. Nah kita nanti ngolah dari oh ini bisa diperpanjang, ini diperpanjang itu bisa. Itu menurut saya sih, Nggih, nggak tahu. nggih. Betul, Bu. Karena semakin kita membaca karya Iya, kita, saya yakin nanti, iya. oh, ini kekurangan tak tambah ini seperti itu. Nah, Makin bisa bisa. mudah, luar Ah, biasa nanti. mudah dan tidak keluar dari jalurnya sih karena sudah ada outline itu ya. Nah, kalau cuma kita bisa hanya kalau untuk memenuhi syarat 80 itu bisa dari yang sudah ada itu tinggal tarik ditambah sedikit gampang ya. Ya, insya Allah semuanya mampu kok. Cuma Insya nanti Allah kita, pasti pasti ya, ada pasti bisa. keberanian enggak berusaha. Nah, tinggal berani mengapa enggak. Bu Jajila kemarin baru nyampe tema atau gagasan saja sekarang sudah 33 sampai dengan 50. Berapa hari? Belum ada 1 minggu. Ya, Karena tadi semangatnya luar biasa. Bu Jajila, mantap. oke. Siap. Ini kita lanjut diskusi di grup WA, kita akhiri Zoom-nya Oke, ke Brikun. Oke, gitu nggih. Oke, oke, oke. Mungkin siap. Bapak Ibu sudah menyiapkan buka puasa karena hari Kamis. Yang Iya, ibu-ibu punya betul. kewajiban menyiapkan buka puasa, Bapak-Bapak. Monggo Bu Maslaka bisa diakhiri. Nggih. Ini tadi ada peserta yang menanyakan link daftar hadir, Bunda. Oh iya, betul-betul. Daftar hadirnya sudah dicet. Belum. Nanti Pak, Mbak Dinda dan ya Bu Wan. monggo di set dulu. Ngomong Bapak Ibu belum meninggalkan. Nanti di set di grup juga bisa Bu nanti. Oh gitu, oke. Kalau memang, halo Mbak Dinda mungkin ada di Nah sini ini atau sudah enggak? ada ini. Sudah Sudah. Bapak. Oh, sudah. Sudah. Muncul. Monggo Iya. segera mengisi link prestasinya sebelum nanti kita akhiri dengan secara resmi ya. Monggo diisi dulu. Bu Maslaka itu posisi di mana Bu Maslaka? Gak ada Saya aja. posisi saya posisi ada di puncak ini, Pak. Wah, ada. Dengan pasal Iya, itu enggak? Dengan pasal itu enggak? lonely. Walah. Makanya pas dinas Monggo. luar ini, Pak. Oh Saya nggak iya. bisa meninggalkan Tapi kan tugas suaranya juga. tidak Inje, masalah. Inje, alhamdulillah. Inje, tadi itu saya sebenarnya saya membacanya Pak Muhasum terinspirasi ke Budina terinspirasi pada ini kan luar biasa, saling menginspirasi. Gunanya berkolaborasi, saling menginspirasi. Monggo Mbak Dinda Inje. mungkin bisa diambil fotonya. Sebenarnya mungkin Bu Maslaka monggo ditutup dulu. Baik, Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu semakin berkembang ya, artinya ada pemikiran-pemikiran untuk segera melakukan aksi nyata untuk menulis, maka kami berharap Bapak Ibu akan segera mewujudkannya. Jangan pernah takut untuk menulis dan jangan pernah takut bahwa tulisan kita itu adalah tidak baik-baik saja. Insya Allah ada segmennya. Demikian yang bisa saya sampaikan, artinya mengawal dari Bapak Ibu narasumber yang hebat dan kami selaku moderator, saya Maslahah beserta Bu Lulu, mohon maaf dan semoga kita dipertemukan kembali di Indua dalam keadaan sudah bertambah prestasi dalam menulisnya. Oke, terima kasih Mbak Dinda dan terima kasih seluruh Bapak Ibu guru KPI hebat kita hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto dulu Kak Pak ini? Oke, Mbak Iya, Dinda. Sudah disiapkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama. Ini ada mungkin ada 2 slide. Silakan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain mungkin sedikit menginformasikan bahwa kita akan bertemu di pekan depan dan karena tersisa 2 minggu lagi nggih, itu nanti Bapak Ibu bisa
menyelesaikan karyanya karena nanti akan langsung dipantau oleh Pak Kabit seperti itu. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Salam literasi. Literasi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Bu kasih Rina, Bunda Bu Lulu. Masum, Bapak Ibu Terima guru kasih Pak semuanya. Masum. Terima Semangat. kasih Bunda Maslahah, Rina. diamanilah. Ya, Amanillah. Amin. 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 Mohon izin, Les. Oke.